Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasr bin Hajjaj adalah sosok laki-laki yang tampan dan disukai banyak perempuan. Dia hidup di Madinah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sebagaimana dikisahkan dalam kitab Hiyatul Awliya wa Tabaqatil Asfiya karya Abu Nu'aim al-Asfahani, bahwa suatu ketika Umar bin Khattab sedang berkeliling Madinah dan dia melewati sebuah rumah, terdengar dari dalam rumah tersebut perempuan sedang bersyair. Adakah jalan memperoleh khamar untuk kuteguk, ataukah jalan bertemu dengan Nasr bin Hajjaj? Lihatlah sihir yang mengalir pada tatapan-tatapannya, dan lihatlah mata hitamnya yang berkedip tenang, dan lihatlah rambut di atas wajahnya bagaikan semut yang mengisi gading-gading indah. Mendengar hal itu, Umar lalu berkata, "Demi Allah, selama aku masih hidup, hal itu tidak boleh terjadi." Hingga keesokan harinya, Umar mengutus orang untuk menemui seseorang yang bernama Nasr bin Hajjaj tersebut. Setelah utusan Umar bertemu dengan Nasr pun dibawa untuk bertemu dengan Umar bin Khattab. Umar yang bertemu pertama kali dengannya, memandangnya dengan cermat dan membenarkan bahwa Nasr adalah sosok pemuda yang menakjubkan. Ketampanannya mempesona dan rambutnya indah seperti syair yang diucapkan oleh seorang perempuan pada malam itu. Sayyiduna Umar pun menyuruh untuk menggunduli Nasr. Akan tetapi setelah digunduli, justru Nasr semakin tampan. Hingga pada akhirnya Nasr pun diminta untuk keluar dari Madinah karena banyaknya perempuan yang tergila-gila terhadap ketampanan Nasr. Nasr bin Hajjaj akhirnya disuruh pergi ke Basrah dan tinggal bersama Misja' bin Mas'ud. Misja' sendiri mempunyai istri yang cantik dan masih muda. Hingga suatu ketika Misja' duduk dan di sampingnya ada Nasr bin Hajjaj. Tiba-tiba saja Nasr bin Hajjaj menuliskan sesuatu di tanah. Tulisan itu ialah, "Demi Allah, aku mencintaimu." Kemudian perempuan yang merupakan istri Misja' itu berkata dari ujung rumah, "Demi Allah, aku juga." Misja' lalu bertanya kepada sang istri, "Apa yang dikatakan Nasr kepadamu?" Dia menjawab, "Alangkah bersihnya benih kalian." Misja' kembali bertanya, "Alangkah bersihnya benih kalian? Aku tidak paham." Misja' kembali berkata, "Aku memintamu dengan sungguh-sungguh, beritahukan kepadaku." Lalu sang istri berkata, "Jika kamu benar-benar ingin tahu." Laki-laki itu berkata, "Alangkah indahnya perabotan rumah kalian." Misja' kembali berkata, "Apakah bagusnya perabotan rumah kalian? Demi Allah, aku kurang paham." Kemudian Misja' lalu menunduk dan menemukan sebuah tulisan. Karena Misja' tidak bisa membaca, dia lalu berkata, "Panggilkanlah orang perpustakaan." Ketika orang dari perpustakaan datang, Misja' kemudian berkata, "Bacalah tulisan ini." Orang dari perpustakaan lalu membaca dan mengatakan kepada Misja' bahwa tulisan itu adalah, "Demi Allah, aku juga mencintaimu." Misja' lalu berkata, "Demi Allah, sekarang aku paham." Kemudian dia berkata kepada istrinya, "Sekarang jalanilah iddah." Dia juga berkata kepada Nasr, "Nikahilah dia jika kau mau, wahai anak saudaraku." Setelah itu, Misja' menemui Abu Musa dan menceritakan kejadian tersebut. Sehingga Abu Musa al-Ash'ari pun berkata kepada Nasr, "Aku bersumpah demi Allah, Amirul Mukminin tidak menyuruhmu keluar dari suatu kebaikan. Sekarang pergilah dari sini." Akhirnya dengan perasaan malu, Nasr memutuskan meninggalkan rumah keluarga tersebut. Dia hidup sendirian di sebuah gubuk kecil dan terpencil. Namun perasaan cintanya pada istri Misja' tak mampu dihapus. Dia pun menderita karenanya. Hidup merana karena cinta kepada seseorang yang tidak bisa dimiliki, karena sang perempuan sudah memiliki pasangan. Nasr pun akhirnya pergi lagi ke Persia, yang pada saat itu dipimpin oleh Utsman bin Abu Ats-Tsaqafi. Saat di Persia, dia bertemu dengan seorang perempuan bangsawan. Lalu perempuan itu menyukainya dan mengirimkan utusan untuk menemuinya. Ketika berita itu sampai di Utsman bin As, Utsman pun menyuruh utusan untuk menemui Nasr dan berkata, "Amirul Mukminin dan Abu Musa tidak menyuruhmu keluar dengan meninggalkan kebaikan. Sekarang pergilah dari sini." Ternyata di Persia, Nasr pun masih digandrungi banyak wanita.
Nasr pun berkata, "Demi Allah, seandainya kalian melakukan hal ini, aku akan bergabung dengan umat yang musyrik." Utsman lalu menulis surat kepada Abu Musa. Lalu Abu Musa menulis surat kepada Umar bin Khattab. Hingga kemudian Sayyiduna Umar menulis balasan surat yang isinya, "Acak-acaklah rambutnya, buatlah pakaiannya compang-camping dan paksa dia tinggal di masjid." Hingga akhirnya Nasr pun tinggal di masjid. Tidak boleh keluar kemana-mana karena bisa membuat banyak perempuan tergila-gila kepadanya. Bahkan perempuan yang tergila-gila kepada Nasr sampai tidak bisa tidur, tidak mau makan, hingga membahayakan diri mereka sendiri. Karena hal itulah membuat Nasr harus tinggal di masjid sampai dia meninggal. Kisah Nasr bin Hajjaj menunjukkan bahwa laki-laki juga bisa menjadi penggoda, dan ketika cinta tumbuh di ladang yang salah, tentu akan melahirkan sebuah derita. Sebab cinta antara pria dan wanita hanya akan menemukan kekuatannya dengan adanya pertemuan. Semakin sering sentuhan fisiknya, maka semakin kuat jiwa dan dua cinta saling tersambung. Ketika sentuhan fisik menjadi mustahil, maka cinta akan berpotensi menjadi penyakit. Itulah sebabnya sebaik-baiknya cinta antara pria dan wanita adalah dengan menyatunya hati dan jasad dalam pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.